Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Ridho dan kali ini saya akan membawakan materi pengayaan matematika yang berjudul regresi linear dan analisis korelasi. Materi ini saya bawakan untuk pengayaan matematika dan saya harap kalian semua dapat mengerti dengan apa yang saya bawakan. Langsung saja di slide pertama, itu adalah apa itu regresi linear. Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel yang dianalisis tentu saja adalah variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y atau variabel dependen, untuk menemukan garis lurus terbaik atau best fit yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Di slide kedua, itu adalah garis best fit. Garis best fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Garis ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu X dan Y, sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari jarak titik data aktual dan nilai-nilai yang diprediksi oleh garis ini adalah yang paling kecil. Nah, untuk mencari best fit teman-teman, kita harus memerlukan sebuah metode. Nah, metode yang digunakan untuk mencari garis best fit yaitu adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least square adalah teknik yang digunakan untuk menemukan garis best fit dalam regresi linear. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya ada pada data. Setelah kita tahu bahwa garis best fit dapat ditemukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil juga mempunyai beberapa langkah-langkah nih teman-teman. Beberapa langkah-langkahnya diantaranya adalah A. Menentukan persamaan perkiraan garis regresi dalam kurung Y atau P. B. Menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati. C. Menentukan nilai dari sigma Y dari nilai observasi dikurang oleh Y topi yang terkecil. Jika sigma Y dari nilai observasi dikurang Y topi terkecil, maka Y topi merupakan garis best fit.
Selanjutnya yaitu adalah model regresi linear. Model regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Mode ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Adapun rumus dari model regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX, dengan keterangan Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi, dan N adalah banyak data atau banyaknya pasangan yang ada pada tabel biasanya. Nah, dikarenakan rumus sebelumnya, yaitu rumus model regresi linear membutuhkan A atau konstanta dan juga B sebagai koefisien regresi, di slide selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari koefisien regresi, yaitu B, dan konstanta, yaitu A. Untuk mencari koefisien regresi, rumusnya adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per sig N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung dikuadratkan. Dan untuk mencari konstanta, yaitu adalah A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N atau banyaknya data. Selanjutnya yaitu adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat membantu kita memahami sejauh mana variabel tersebut bersama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel yang lain. Nah, dikarenakan metode yang digunakan pada LKS untuk rumus koefisien korelasi yaitu adalah metode Pearson, maka di sini ada penjelasan tentang asumsi metode Pearson. Metode korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi, diantaranya yaitu adalah A. Hubungan linear. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear. Jika hubungan antara dua variabel itu tidak linear, nilai korelasi dapat dibilang menyesatkan. Yang B adalah normalitas. Diasumsikan bahwa kedua variabel mengikuti distribusi yang normal. Dan yang terakhir adalah kesamaan varian, yaitu variabilitas data di sepanjang rentang prediksi harus relatif sama. Nah, setelah kita jelaskan tadi asumsi tentang metode Pearson, rumus koefisien korelasi yang menggunakan metode Pearson adalah sebagai berikut, yaitu adalah R sama dengan banyaknya data atau N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan.
yaitu adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar di antara 0 dan 1 atau 0% hingga 100% jika dinyatakan sebagai persentase. Nah, dan untuk rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut, yaitu adalah R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. R besar itu adalah sebagai lambang dari koefisien determinasi. R kecil itu sebagai lambang dari koefisien korelasi. Jadi seperti itu. Mungkin hanya seperti itu kurang lebih materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.